Kemunculan partai politik baru jelang gelaran pemilu bukan hal asing di Indonesia. Sejarah mencatat, beberapa partai baru tersebut bahkan langsung berhasil meraih kursi di parlemen pada percobaan pertama mereka. Namun, tidak sedikit juga yang gagal mendapat dukungan dan tidak lagi muncul ke permukaan. Dengan anggapan 2024 akan menjadi arena kontestasi yang baru, bagaimana kesempatan partai-partai ini untuk bertanding dan sukses mencapai kekuasaan? Saat ini ada 7 parpol yang tengah bersiap mengikuti proses verifikasi oleh KPU. Dari 7 partai itu, ada 3 kategori kemunculan yang bisa diidentifikasi. Kategori pertama adalah partai yang muncul dari pecahan partai yang sudah ada. Partai Umat dan Gelora masuk ke dalam kategori pertama, karena figur mereka, Amin Rais dan Anies Mata, merupakan mantan petinggi PAN dan PKS, yang memutuskan untuk angkat kaki. Kemunculan partai pecahan juga pernah terjadi di tubuh Golkar, yang menjadi penyebab hadirnya partai seperti Nasdem, Gerindra, Hanura, hingga Berkarya. Umumnya, partai di kategori ini lahir dari barisan sakit hati yang merasa tidak sejalan lagi dengan partai sebelumnya. Sementara kategori kedua adalah partai baru, yang mengemban tujuan dari tokoh atau partai yang sudah ada sebelumnya. Contohnya adalah Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, yang pada laman web mereka menyebut diri diprakarsai oleh Partai Rakyat Demokratik. Ketum dan sekjen di Prima juga merupakan mantan petinggi PRD. Serupa dengan Prima, struktur pengurus Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN diisi oleh mantan kader Partai Demokrat. Partai ini banyak diisi oleh loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan dikabarkan akan menjadi kendaraan politik Anas untuk bertarung di 2024 nanti. Dan yang ketiga adalah Masyumi Reborn, yang dianggap sebagai reinkarnasi dari Partai Masyumi era Orde Lama. Banyak yang menangkap bahwa Masyumi Reborn akan menjadi kendaraan yang membawa kepentingan kelompok koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia atau KAMI, yang sempat kencang mengkritisi pemerintah beberapa waktu lalu. Kategori ketiga diisi oleh partai-partai baru yang kemunculannya tidak masuk dalam 2 kategori sebelumnya. Partai Negeri Daulat Indonesia atau PANDAI dan Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI masuk ke dalam kategori terakhir ini. PANDAI didirikan oleh pengacara kawakan Farhad Abbas pada Oktober 2020 dan menempatkan kolega sesama pengacara Elsa Syarif sebagai wakil ketua umumnya. Sedangkan PDRI didirikan oleh kalangan ulama Islam yang sempat ikut membidani proses deklarasi Masyumi Reborn. Salah satu tujuan PDRI adalah menginsafkan umat Islam Indonesia akan pentingnya politik Islam melalui pendidikan politik. Pencarian kami pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, hanya berhasil menjumpai informasi penyerahan SK Kemenkumham kepada Partai Gelora dan Partai Umat saja. Partai baru lainnya belum tercatat di halaman tersebut sebagai organisasi berbadan hukum. Padahal pada Agustus 2022 nanti, semua parpol akan mulai mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024 ke KPU RI. Jika tidak dipersiapkan, parpol baru ini bisa bernasib sama seperti Partai Idaman yang akhirnya meleburkan diri ke PAN pada pemilu 2019 lalu. Nah, sebelum proses pendaftaran ya, kami mempersiapkan satu tahapan pra electionnya lah, pra tahapan pendaftaran itu, yaitu ada 120 hari yang kita siapkan, di mana partai politik kita harapkan bisa melakukan input data-data baik kepengurusan, keanggotaan dan juga kantor partai politiknya sendiri dari semua tingkatan. Nah, ini semua kita harapkan nanti pada bulan April itu kita buka akses sipol ya dengan beberapa tahapan ya. Ada tahapan persiapannya juga, kemudian partai politik bisa menginput data-data tersebut. Yang paling harus disiapkan ya infrastruktur partai sesuai dengan undang-undang ya. Artinya dia harus punya kepengurusan di semua provinsi, kepengurusan di 75% kabupaten kota, dan kepengurusan di
50% jumlah kecamatan se-Indonesia. Itu kan syarat yang harus dipenuhi untuk jadi peserta pemilu. Ditambah lagi 30% keterwakilan perempuan dan jumlah anggota kan 1.000 atau 1/1000 setiap kabupaten kota. Setelah berhasil menjadi partai berbadan hukum yang mengikuti pemilu 2024, tantangan terakhir parpol adalah ambang batas parlemen, batasan yang akan menentukan berhasil atau tidaknya mereka dalam kontestasi. Setelah jadi partai politik peserta pemilu, bisa ikut pemilu, ada tantangan lagi. Tantangannya adalah ini ada parliamentary threshold 4%, besar nih. Partai yang sudah lama aja ya, partai lama saja sulit ya untuk bisa bertahan ya, melampaui angka ambang batas 4% itu. Partai misalnya kayak P3 gitu ya, itu kan juga kritis gitulah ya, pas 4,sekian%, apalagi 2024 kan pasti persaingannya lebih ketat lagi. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya, kemudian yang menyampaikan bahwa partai politik yang telah lolos verifikasi di 2019 dan telah memenuhi parliamentary threshold gitu ya, itu kemudian tidak lagi perlu mengikuti verifikasi faktual, gitu ya. Tetapi kemudian yang tidak lolos PT, baik yang memiliki wakil di DPRD ataupun yang tidak memiliki wakil di DPRD dan partai politik yang baru itu ya harus melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pengalaman yang sudah lalu memperlihatkan adanya dua faktor yang cukup mempengaruhi keberhasilan parpol baru. Pertama adalah ketokohan sentral dan kuat, seperti yang berhasil membawa Gerindra menjadi salah satu partai besar seperti sekarang. Dan yang kedua adalah kekuatan sumber daya, seperti yang dipertontonkan oleh Nasdem, yang dalam 2 kali pemilu saja, Nasdem sudah mampu menduduki posisi 5 besar di parlemen. Di lain sisi, contoh kegagalan juga sudah cukup banyak diperlihatkan, baik itu dari PSI, yang kini lebih banyak berkutat di urusan DPRD lokal, maupun Garuda, yang sama sekali redup pasca pemilu terakhir. Untuk bisa lolos 4% ya, karena kan ada 4%. Ya, betul. Nah, pertama, melihat kondisi masyarakat kita ya, masyarakat kita itu kan party ID-nya kecil sekali Mbak, 6,8%. Jadi maksudnya tuh orang Indonesia yang punya keterikatan sama partai itu cuma 6,8%. Artinya kan selebihnya ya 94% orang Indonesia itu nggak ada ikatan sama partai. Nah, sehingga partai itu butuh apa sih yang membedakan partai yang satu dengan partai yang lain? Apa nih kebaruannya gitu ya? Apalagi nanti 2024 pemilih kita tuh mayoritas pemilih muda gitu kan, pasti apa nih bedanya partai yang satu dengan partai yang lain? Kalau dia nggak bisa menunjukkan dia nih beda loh dengan partai-partai yang lainnya gitu, ya mungkin sulit gitu ya untuk lolos ke 4% tadi. Menarik untuk menantikan bagaimana sepak terjang sejumlah parpol baru dalam menghadapi pertarungan elektoral pertama mereka. Tentunya, kita patut berharap sejumlah parpol baru ini mampu menyalurkan aspirasi masyarakat sepenuhnya, dan bukan hanya kepentingan kelompok belaka.